Tetapi permasalahan di sini adalah patung, bukan patung rahmat. Kalau kita membahas secara keluar dari rel, yang kita ketahui itu adalah patung dewa perang. Kalau mungkin patungnya Dewi Kuan Im, ya, sing biasa ndelok film Sun Gokong, ya, ngerti ya? Ngerti apa gak? Dewi Kuan Im, ono apa maneh mo? Buddha Julai, ya. Oke lah, itu lambang kasih sayang mungkin ya. Ini lambang perang. Ini lambang perang. Terus yang berikutnya, lambang perang ini menandakan bukan sosok pahlawan juga. Bukan sosok pahlawan yang memerdekakan bangsa kita. Mungkin kalau patungnya patung Jenderal Sudirman, ya kita akan ke sana ya. Kalau mungkin patungnya patung pahlawan revolusi, ya kita akan ke sana. Tetapi ini patung yang tidak ada urusannya dengan kemerdekaan, keperjuangan bangsa Indonesia, dan tidak ada nilai sejarah yang menyentuh Indonesia juga. Jadi wajar-wajar aja kalau ada orang yang cemburu dan protes. Tetapi sikap kita sami'an wa ata'an atas kebijakan pemerintah yang ada. Dan perlu diketahui, patung tersebut Al-Fakir langsung dari beliau yang bersangkutan. Saya nggak mau menyebutkan namanya, bersumber dari yang sangat fakta bahwa keberadaan patung tersebut adalah ilegal. Tidak ada restu dari pemerintahan setempat. Adapun perizinan yang dibuat belum tuntas dan belum disepakati oleh Komisi A di DPRD Tuban. Jadi nggak ada yang sepakat, nggak ada yang setuju. Bahkan mayoritas warga di sana juga tidak setuju. Jadi keberadaan patung tersebut adalah ilegal. Lalu bagaimana sikap yang harus kita tempuh? Jika memang masyarakat ingin menempuh, maka harus menggunakan aturan hukum yang berlaku di negara kita. Jadi nggak boleh rame-rame tuh kelenteng ngamuk-ngamuk tutuki rubuhno. Nah, ini bukan ajaran Rasulullah nih ya begitu. Jadi hukum yang berada di negara kita ini, hukum konstitusi yang berlaku ini bagaimana? Ya harus dirubuhkan secara legal. Nah, di sini kita katakan jihad konstitusi. Ya ini jihad konstitusi ini. Itu ada patung tidak sesuai dengan budaya kita, tidak sesuai dengan sejarah kita. Bahkan patung itu cenderung kepada satu bentuk peperangan, dewa perang kok. Bukan patungnya Buddha Julai, bukan patungnya Dewi Kuan Im yang melambangkan kasih sayang begitu ya. Ini yang melambangkan orang mau perang, ini mau apa coba? Saya sendiri juga bingung. Untungnya apa buat kayak begitu sampai 3 miliar lah atau 4 miliar, nggak ada urusan dengan nominalnya. Tetapi keberadaan patung itu memang mengusik perasaan umat Islam. Karena di negara-negara yang umat Islam minoritas nggak pernah diizinkan adzan aja nggak diizinkan kok. Umat Islam itu di Bali, di wilayah-wilayah tertentu itu nggak diizinkan adzan, Pak. Adzan pakai speaker itu nggak boleh, takbiran nggak boleh. Di Manokwari itu pernah sampai geger orang nggak pakai jilbab, dipaksa. Di Australia pernah terjadi, orang pakai jilbab dipukuli di jalan, perempuan dipukuli. Saya punya videonya saya. Nah, jadi sebaiknya diurungkan saja, kita lebih melihat arah ukhuwah. Jadi kondusifnya kota Tuban ini wajib kita jaga. Jika masyarakat menginginkan itu tidak ada, ya lebih baik ditiadakan. Tetapi mayoritas umat masyarakat Tuban itu benar-benar mendukung, ya secara legal, pemerintah juga melegalkan, ya kita harus berbesar hati untuk menerimanya. Sudah ada yang bertanggungjawabkan. Jadi ini sikap daripada kita. Jangan sampai ikut-ikutan orang yang memprovokasi untuk datang ke mana itu kelenteng ya. Ojo kelenteng terus melok demo, tidak ada. Kita Majelis Ridwan nggak seperti itu. Tetap kita sami'an wa ata'an segala keputusan daripada pemerintahan Kabupaten Tuban. Yakin kita memiliki pemimpin seorang ulama, pemimpin kita seorang kiai, pemimpin kita orang yang dekat kepada Rasulullah, dekat kepada Allah, yakinkan.
bahwa kita wajib yakin kepada beliau pasti memihak kepada syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memihak kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yakin, saya perintahkan lagi dan disampaikan kepada yang lain, ojo melok-melok. Wis, ini sudah ada yang ngurusi, ada pendekatan persuasif melalui Kapolres, melalui Pak Dandim, melalui Ketua DPRD dan Komisi A, itu sudah melakukan satu bentuk jalur hukum secara legal. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan. Wis ojo melok-melok wis. Apa yang gaya patung apa wis sakarepmu wis. Sementing ojo nganggu dakwah ngono ae. Nah, Anda mengganggu dakwah, mengganggu khutbah Jum'ah, mengganggu orang yang takbiran, perang tak lakoni Bang. Nah, tapi kalau masalah ini sudah biar, enggak ganggu kita kok. Ya toh, enggak ganggu kita, enggak ganggu polusi, enggak boleh segala macam, terserah. Tetapi kalau masyarakat Tuban cemburu, ya itu wajar, bentuk keimanan mereka, bentuk hati mereka yang ingin merespon ya. Jadi mereka yang di luar Islam pun ya harus menyadari itu. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya dan mudah-mudahan Tuban senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala man wasijah wa sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.